Oke, ya, kita telah sampai di bagian terakhir video untuk materi penentuan status gizi dengan metode survei konsumsi. Yang pada video ini kita akan lebih fokus pada kesalahan apa sih yang biasa terjadi dalam penilaian konsumsi makanan. Nah, berdasarkan jenisnya, tipe kesalahan itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu systematic error atau kesalahan sistematik dan juga random error, gitu ya. Nah, untuk tipe kesalahan yang pertama, systematic error, itu biasanya terjadi pada beberapa responden tertentu. Dan biasanya sumber kesalahan datanya adalah dari kesalahan kuesioner atau alat ukur atau enumerator, ya. Jadi kesalahannya tuh rata, semuanya tuh salah karena salahnya tuh sistemik gitu ya. Jadi karena salah alatnya, akhirnya kan yang ngukur hasil pengukurannya semua jadi tidak valid gitu karena alatnya tidak valid. Atau mungkin enumerator, cara melatih enumeratornya semua salah gitu ya. Jadi akhirnya data yang diambil oleh enumerator siapapun akan menjadi salah. Nah, karena kesalahannya ini sistematik ya, jadi kan semua orang bisa salah, semua responden hasil pengukurannya bisa salah gitu ya. Jadi akhirnya dia tidak akan berpengaruh pada reproducible atau presisi pengukuran. Jadi seolah-olah pengukurannya benar karena tidak ada kesalahan yang kayak outlier gitu yang beda sendiri dari yang lainnya. Karena semua kelihatannya seragam, tapi keseragaman itu adalah suatu keseragaman kesalahan kayak gitu. Nah, juga tidak bisa diminimalisasi dengan menambah subjek, karena kalau menambah subjek sebanyak apapun, selama enumeratornya cara ngukurnya salah, atau kuesionernya salah, alat ukurnya salah, ya akan salah semua gitu ya, percuma nambah responden. Nah, kemudian juga karena perubahannya ini sistemik, jadi semuanya akan berubah, akhirnya bisa mengubah min dan median, sehingga akurasi pengukurannya bisa berkurang. Nah, sedangkan pengukuran yang kedua, yaitu random error, itu dapat terjadi pada semua subjek dan semua hari. Jadi peluangnya sama gitu ya. Kemudian tidak mempengaruhi rata-rata atau median, karena biasanya yang salah itu cuma 1-2 outlier gitu ya, outlier. Jadi hanya 1-2 orang yang salah, yang melencang banget gitu ya. Sehingga kalau kita lihat rata-ratanya ya masih bagus-bagus aja kalau pengukurannya banyak kali atau mungkin banyak orang gitu ya. Nah, kemudian dapat terjadi karena adanya variasi pengukuran juga. Misalnya semua responden diukur asupan makanannya pada hari weekday gitu ya. Sedangkan yang 2 orang ini diukur pada saat weekend. Nah, mungkin aja kan beda sendiri nih yang 2 orang gitu. Itu karena adanya variasi pengukuran. Nah, ini juga tapi dapat diminimalisir dengan menggunakan teknik pengukuran yang standar ya. Misalnya kita tentukan harinya semuanya harus weekday. Atau bisa juga menambah subjek nih, karena kan kalau semakin banyak subjek yang di tengah, subjek yang tidak outlier, yang outlier ini kan semakin tidak mempengaruhi rata-rata kelompok gitu ya. Itu juga bisa melakukan training enumerator. Nah, berikut adalah beberapa sumber kesalahan dalam penilaian konsumsi makanan. Yang pertama adalah bias non-respon, ya, di mana bias non-respon ini terjadi ketika responden tidak merespon kita, jadi memberikan respon yang seadanya. Respon yang buruk kan ada responden yang dia kooperatif, mau menjelaskan dengan detail, mau direpoti lah ya istilahnya. Tapi kan ada yang enggak gitu ya, ada yang jawabnya asal-asalan, ada yang malah tidak mau menjawab atau berpartisipasi atau malah ngawur gitu ya. Itu namanya bias non-respon. Kemudian juga ada bias dari responden. Jadi kalau bias dari responden itu mungkin respondennya salah nih melaporkan ukuran rumah tangganya, salah melaporkan nama makanannya. Mungkin yang dimaksudkan sawi putih gitu ya, tapi karena nggak ngerti bedanya sawi putih dan kubis, akhirnya dibilangnya kubis kayak gitu misalnya. Atau mungkin yang dilaporkan adalah daging kambing, padahal nggak tahu itu ternyata daging sapi. Misalnya nggak bisa membedakan makanan, itu juga bisa menyebabkan bias dari responden. Kemudian bisa juga terjadi dari pengumpul data sendiri ya. Misalnya enumeratornya salah menentukan URT dari respondennya. Jadi misalnya respondennya bilang 1 piring tapi nggak divalidasi lagi. Ini piringnya yang besar, kecil, sedang atau apa gitu ya. Atau mungkin melaporkan minum jus 1 gelas. Nah, ini gelasnya dicatat sebagai gelas sedang, gelas biasa gitu. Padahal ternyata gelas besar ya kan akhirnya salah gitu ya untuk interpretasi zat gizinya. Kemudian
Kesalahan bisa juga dari penyimpangan memori responden, misalnya lupa nih, harusnya nanyanya yang ditanyakan adalah makanan yang dikonsumsi 24 jam terakhir, tapi mungkin respondennya lupa, cepet-cepet buru-buru, akhirnya yang dijawab adalah makanan yang dikonsumsi loh 2 hari yang lalu dilaporkan gitu ya. Jadi kecampur-campur sama makanan yang dikonsumsi kemarin. Terus juga bisa kesalahan estimasi ukuran porsi ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Juga bisa jadi kesalahan itu terjadi karena tidak mencantumkan suplemen, dan ini seringkali terjadi. Seringkali pengukur juga lupa menanyakan, responden juga pasti lupa menyampaikan. Jadi jangan lupa pertanyaan yang bawah ketika kita melakukan recall ataupun record itu diisi gitu ya, jangan sampai lupa. Kemudian adanya kesalahan coding bahan makanan. Nah, ini biasanya kalau sudah kita dapatkan datanya, kita ingin masukkan bahan makanan untuk menghitung nilai zat gizinya, kita salah melakukan coding bahan makanan. Contohnya tadi jagung ya. Jagung ada banyak nih di Nutrisurvey atau di TKPI ada banyak jenisnya. Nah, ini kita masukkan yang mana? Pipil segar atau pipil lama atau apa? Nah, itu artinya apa? Kita harus tahu dengan benar deskripsinya. Jadi kita bisa memilih kode bahan makanan yang tepat. Kemudian kesalahan database komposisi makanan. Nah, bisa jadi kita salah menggunakan database komposisi makanan ya. Mungkin kita menggunakan wortel dari USDA, padahal mungkin wortel kandungan yang dicantumkan di USDA kandungannya sangat berbeda dengan wortel di Indonesia gitu ya. Jadi kan nggak pas gitu ya. Atau mungkin karena nggak ada di TKPI atau di data DKBM ataupun Nutrisurvey, kita akhirnya milih data dari FactSecret. Nah, ini yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Padahal belum tentu sama makanannya, kodenya, dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi zat gizi yang dicantumkan jadi salah gitu ya, karena tidak menggunakan database makanan yang benar dan yang valid seperti itu. Nah, bisa juga sumber kesalahan yang lainnya ya, misalnya mungkin salah di menghitung gramasinya, atau mungkin di salah penentuan menggunakan data komposisi makanan yang mana, atau menggunakan pilihan makanan yang mana, kesalahan menentukan pengolahannya, penyerapan minyaknya, penentuan BDD-nya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa banyak hal. Nah, ini adalah penjelasannya ya, lebih lanjut satu persatu, bias non-respon. Nah, jadi bias non-respon ini disebabkan oleh kurangnya tanggapan atau kepatuhan dari responden ya. Jadi respondennya akhirnya jawabnya asal-asalan, atau malah nggak kumpulkan, harusnya diminta food record 5 hari, yang dikumpulkan cuma sehari gitu ya. Nah, itu namanya bias non-respon. Nah, bias ini dapat diminimalkan dengan yang pertama, menyederhanakan metode penilaian makanan. Yang kedua, melakukan pengingat baik melalui email maupun telepon ya. Jadi dikontrol terus respondennya. Atau bisa melatih interviewer untuk membina kehangatan, pengertian, dan kepercayaan dengan responden. Karena kalau kita punya hubungan yang baik ya dengan responden, otomatis kita akan lebih dapat membuat responden itu kooperatif kalau kita sendiri bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, dengan bisa memberikan pengertian kepada responden, apa sih manfaat ini untuk mereka gitu, kenapa mereka harus ribet-ribet kayak gini, kayak gitu ya. Jadi membuat responden itu dapat lebih patuh untuk menyelesaikan metode survei konsumsi apapun yang harus diukur kepada mereka gitu. Nah, ini selanjutnya bias dari responden ini dapat berupa pelaporan yang berlebihan ataupun kurang ya, ataupun disebutnya under atau over reporting. Kemungkinan penyebabnya responden nggak paham pertanyaan interviewer gitu ya, jadi nggak paham maksudnya apa, yang dimaksudkan tuh apa, itu nggak kurang mengerti. Kemudian terbatasnya daya ingat ya. Makanan yang baik dilaporkan berlebihan ya, jadi seolah-olah oh ya makanan pola hidup saya sehat gitu ya. Tuh, atau makanan yang tidak baik juga sebaliknya tidak dilaporkan gitu ya. Jarang mengonsumsi makanan fast food atau apa gitu ya. Terutama ini biasanya terjadi pada subyek-subyek yang mungkin status gizinya tidak normal, seperti mungkin terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, kemudian membesar-besarkan konsumsi makanan yang bernilai sosial tinggi gitu ya. Jadi
makanan yang mahal gitu ya, atau mungkin yang bergengsi itu dibesar-besarkan konsumsinya ya. Atau juga bisa terjadi karena keinginan untuk menyenangkan pewawancara. Ya, jadi biar pewawancaranya senang, saya udah nurutin nasihat dari konseling gizinya, saya bilang aja saya udah makan gitu, padahal nggak makan, seperti itu. Kemudian juga ada kesalahan dalam mencatat ya, mungkin lupa mencatat atau mungkin ada yang terlewat, tidak detail dan lain sebagainya. Nah, underreporting ya. Jadi underreporting itu merupakan salah satu kesalahan yang paling sering digunakan, terjadi di responden yang diukur asupan makannya melalui survei konsumsi ya. Underreporting ini bisa terdiri dari dua macam ya, underrecording atau undereating ya. Kalau underrecording artinya responden itu makan tapi tidak mencatat seluruh item yang dimakan atau dikonsumsi ya. Jadi atau dia underestimasi terhadap jumlah makanan yang dikonsumsi ya, gitu. Kalau undereating itu responden makan kurang dari biasanya atau kurang dari kebutuhan untuk mempertahankan berat badan. Jadi sengaja mengurangi asupan makanannya, itu artinya undereating. Kalau underrecording makan sih tapi nggak dicatat semuanya, seperti itu. Nah, underreporting ini sering sekali ditemukan dalam berbagai survei konsumsi. Misalnya pada hasil dari UK Adult NDNS itu ada sekitar ditemukan 30% laki-laki mencatat makanannya kurang ya atau underreporting, dan perempuan malah sebesar 47% itu rata-rata underreporting. Jadi melaporkan jumlah makanan lebih sedikit dari apa yang sesungguhnya dimakan gitu ya. Itu lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki ya. Nah, pencegahannya adalah kita bisa melakukan memberikan pemahaman kepada responden untuk dapat memberikan data yang sebenar-benarnya gitu ya. Jadi kita benar-benar mengendalikan keinginan sosial untuk dianggap makannya sudah cukup, sudah baik dari responden gitu ya. Untuk melaporkan data yang sebenarnya, juga bisa memberikan pelatihan kepada pewawancara untuk bersikap dan berperilaku sehingga tidak menyudutkan. Kalau responden tuh makannya nggak baik tuh ekspresinya jangan langsung kaget atau berubah gitu ya. Jadi kita memastikan bahwa pewawancara itu dapat bersikap netral ketika pengambilan data. Nah, ini adalah beberapa karakteristik responden yang seringkali underreporting ya, atau melaporkan yang tidak sebenarnya ya. Yang pertama, dari status gizinya biasanya itu semakin tinggi BMI-nya atau IMT-nya, semakin underreporting responden itu. Jadi biasanya banyak terjadi pada responden-responden yang overweight dan obesitas. Kemudian umur dan jenis kelamin, biasanya wanita ya dan usila atau lansia itu sering underreporting ya, karena menganggap mungkin kalau perempuan kan tahu saya ini gemuk padahal udah nggak makan apa-apa gitu ya. Itu kan sering kali kita dengar gitu ya, padahal mungkin itu bukan yang sebenarnya. Atau mungkin kalau lansia kan biasanya sudah terkena penyakit degeneratif, jadi kan lebih banyak pantangan makannya. Nah, biar seolah-olah sudah baik gitu ya, akhirnya tidak dilaporkan semuanya gitu, hanya dilaporkan yang baik-baik saja. Jadi akhirnya jadi underreporting. Kemudian berdasarkan status sosial ekonomi ini nggak konsisten hasilnya ya, jadi pengaruhnya masih dipertanyakan. Berdasarkan jenis makanannya, biasanya yang labelnya bad atau jelek itu lebih banyak underreporting, seperti misalnya alkohol, makanan manis, berlemak, permen, dan lain sebagainya. Itu biasanya cenderung disembunyikan oleh responden gitu ya, atau tidak dilaporkan, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah bias dari pengumpul data ya. Ada beberapa sumber kesalahan ya. Di antaranya pengaruh dan sikap dalam bertanya. Jadi kita itu sifatnya kan wawancara itu bukan wawancara dengan pertanyaan tertutup, tapi pertanyaannya terbuka. Jadi kita tidak boleh mengarahkan jawaban. Contoh misalnya, oh ibu makan nasinya 1 piring ya? Nah itu kan artinya sudah tertutup ya. Jadi responden akhirnya hanya menjawab iya dan tidak. Itu hindari pertanyaan yang membuat responden menjawab iya dan tidak. Gitu ya. Jadi biarkan respondennya bercerita. Kemudian kesalahan dalam catat hasil wawancara. Mungkin keenakan ngobrol ya, terus lupa gitu ya respondennya tadi bilang apa tuh nggak dicatat ya.
itu, kemudian atau sengaja membuat catatan sendiri, ya, akhirnya nggak fokus ngisi kuesioner karena dia mencatat-catat sendiri, dan sengaja menghilangkan pertanyaan tertentu karena mungkin menurut dia, waduh, kayaknya sensitif deh kalau ditanyain ini, akhirnya nggak ditanyain gitu ya, sesuai dengan kuesionernya. Kemudian selanjutnya juga ada kesalahan dalam merekam respon subjek. Jadi responden ini udah males nih, udah ogah-ogahan, tapi interviewernya tetap ngeyel aja gitu ya. Nah, jadi nggak bisa membaca responnya, nggak peka. Akhirnya apa? Respondennya jawab seadanya gitu kan. Kalau responden sudah menunjukkan respon yang tidak menyenangkan, nah seharusnya pewawancara bisa berhenti dulu gitu ya. Karena pengukuran dietetik ini kan sangat subjektif ya. Jadi kan sangat bergantung pada data yang diberikan subjek. Jadi kita harus pastikan mood subjeknya baik, mau bekerja sama, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus peka untuk melihat bahasa tubuh dari responden. Kemudian kesalahan mengestimasi berat makanan. Nah, ini biasanya juga tadi yang sudah banyak dibahas ya. Jadi salah mengonversi URT ke dalam gram. Kemudian pengaturan wawancara dan hubungan dengan responden. Jadi kita harus pastikan di awal wawancara agar responden itu jujur. Nah, supaya responden itu mau jujur, otomatis dia kan harus mendapatkan kepastian ya, harus mendapatkan jaminan. Nah, itu harus dijelaskan oleh pewawancara. Jadi harus memberikan pengertian kepada responden bahwa data yang dia gunakan sifatnya anonim, kemudian data identitas tidak akan dibuka, kemudian apa ya, datanya tidak akan disebarluaskan tanpa persetujuan responden dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi responden itu nyaman gitu ya dalam menceritakan apa yang sebenarnya dikonsumsi. Selanjutnya penyimpangan memori dalam responden ini biasanya dapat dihindari ya dengan menggunakan pertanyaan standar dan tepat ya. Jangan lupa tadi multiple pass ya. Jadi harus urut supaya respondennya bisa mengingat dengan runut, tidak ada yang terlewat. Kemudian gunakan teknik interview 1 hari penuh ya. Jadi untuk Putri Call itu ada beberapa pendapat ya. Ada yang bilang itu 24 jam ke belakang itu dari mulai wawancara. Jadi ditanyanya misalnya baru ketemu saya, Bapak sebelum ketemu saya makan nggak? Terus habis itu mundur ke belakang. Sebelum itu gitu ya, sampai 24 jam ke belakang. Nah, tetapi dari pola cara berpikir manusia, kalau kita bertanyanya seperti itu kan lebih susah buat kita ya, mengingat mundur daripada mengingat maju, gitu ya. Jadi, juga ada pendapat yang bilang kalau lebih valid kalau kita tanyakan dari mulai dia bangun. Karena biasanya dia ingat tuh, oh setelah bangun saya ngapain-ngapain. Lebih mudah untuk mengingat sesuatu yang maju gitu ya, dibandingkan kalau sesuatu yang harus mundur ke belakang. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan pengingat, misalnya menggunakan aktivitas tadi ya, gitu. Jadi kita gunakan pagi ketika bangun ngapain gitu ya. Nah, itu sambil makan atau minum enggak? Seperti itu ya, dengan menggunakan aktivitas. Kemudian minimalkan periode waktu. Jadi kalau bisa ya jangan lama-lama gitu ya wawancaranya atau probingnya gitu. Fokus pada data apa sih yang dibutuhkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kesalahan estimasi ukuran porsi. Biasanya ini merupakan salah satu sumber terbesar dalam kesalahan pengukuran bahan makanan. Ya, terjadi karena responden nggak bisa menceritakan dengan akurat atau menentukan ini URT-nya apa ya, gitu. Misal kita tanya responden, Bapak Ibu minum airnya berapa banyak? 1 gelas. Gelasnya yang ukuran apa ya? Saya yakin pasti setiap responden jarang yang tahu ukuran-ukuran gelas gitu ya. Ya, jadi kita yang harus pintar-pintar gitu ya, kita yang harus pintar-pintar memprobing gitu. Kita harus pintar-pintar menggunakan alat bantu. Gelasnya yang seperti ini enggak ya Pak, Bu gitu ya. Nah, kalau punya contoh gelas kita bisa tunjukkan gitu ya. Nah, itu pentingnya alat bantu. Jadi kita harus menggunakan alat bantu terutama untuk yang tidak penimbangan langsung ya, seperti estimated food recall, food record maupun yang 24 hour food recall. Itu baiknya menggunakan alat bantu untuk mengurangi kesalahan estimasi ukuran porsi. Kemudian untuk pencantuman suplemen ya, biasanya ini perbedaan terminologi pencantuman tentang apa yang disebut dengan suplemen ya. Jadi suplemen itu adalah zat gizi
yang dikonsumsi dalam bentuk tablet ya, tablet atau pil gitu ya. Tuh, jadi biasanya kalau pengertian orang suplemen itu kan macam-macam seperti itu ya. Jadi pokoknya adalah zat gizi yang dimakan di luar makanan, di luar dari makanan dikonsumsi sehari-hari. Jamu itu apakah termasuk suplemen? Bukan ya, bukan termasuk suplemen. Yang termasuk suplemen itu ya vitamin C ya. Kemudian mungkin multi mikronutrien, tablet besi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, seringkali interviewer tuh juga lupa meminta responden untuk memasukkan atau menanyakan apakah responden itu mengkonsumsi suplemen atau tidak. Jadi jangan sampai lupa menanyakan itu. Nah, selanjutnya adalah kesalahan dalam coding. Jadi kesalahan dalam coding itu bisa jadi terjadi karena salah menentukan nama bahan makanan yang digunakan. Misalnya tadi ya. Atau perbedaan kandungan zat gizi dari bahan makanan karena tingkat kematangan, tanah, pupuk dan yang dipakai tidak sama gitu ya. Jadi misalnya kita menggunakan data zat gizi pada daging ayam dari USDA pasti beda dengan zat gizi ayam di Indonesia gitu ya. Mungkin karena tanahnya beda, pakannya beda, usia panennya beda dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus perhatikan kalau ada database di Indonesia sebaiknya gunakan yang itu gitu. Jangan gunakan yang di luar negeri kecuali nggak ada sama sekali terpaksa adanya itu ya baru gitu ya. Seperti itu. Kemudian tidak adanya informasi mengenai komposisi makanan jadi atau bahan makanan gitu. Jadi misalnya kita respondennya hanya bilang beli martabak, tapi isinya apa, resepnya apa nggak tahu gitu ya. Itu bisa jadi juga kesalahan. Akhirnya interviewernya ngira-ngira sendiri, oh martabak itu paling isinya telur sama daun bawang gitu. Padahal yang dimakan respondennya ada dagingnya mungkin, terus telurnya bukan pakai telur ayam tapi telur bebek, kan bisa jadi kesalahan itu menyebabkan kesalahan input bahan makanan gitu ya, seperti itu. Nah, berikut adalah rangkuman sumber kesalahan berdasarkan metode pengukurannya ya. Jadi ada 3 tanda di sini, ada yang kotak centang kuning ya, artinya dia bisa terjadi tapi mungkin lebih kecil kemungkinannya. Kalau hijau ini sangat mungkin terjadi, sedangkan kalau merah ini tidak mungkin terjadi kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa metode yaitu ada recall, dietary history, food record dan weighted food record ya. Jadi untuk menghilangkan makanan ini sangat mungkin terjadi pada metode recall dan history, tapi ya kemungkinan bisa tapi jarang terjadi pada record maupun weighted food record. Untuk menambahkan makanan juga sama, bisa saja terjadi pada dietary recall maupun dietary history, tetapi tidak mungkin terjadi pada record, apalagi weighted food record gitu ya, karena kan kita ngikutin terus respondennya. Untuk kesalahan pada estimasi porsi, sangat mungkin terjadi pada recall, history, dan juga food record yang estimated, tapi tidak mungkin terjadi pada weighted food record. Untuk estimasi frekuensi, tidak mungkin terjadi pada